Dibantu subscribe ya teman. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther, 1483-1548, yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa, indulgensi, yang dilaksanakan oleh Paus. Tesis tersebut disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Gerakan protes dari Martin Luther mendapatkan reaksi yang keras dari pihak gereja. Pada tahun 1521, gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther. Dalam buku Sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, 2012, Wahyudi Jaya, dijelaskan beberapa latar belakang reformasi gereja, yaitu, adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktik penjualan surat pengampunan dosa. Korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Luther mengkritik doktrin harta kekayaan gereja yang menjadi dasar bagi doktrin indulgensi pada tesis 56-66. Ia menyatakan bahwa umat Kristen biasa tidak mengerti doktrin itu dan salah memahaminya. Bagi Luther, harta karun gereja yang sebenarnya adalah Injil Yesus Kristus. Itu di zaman Martin Luther. Kini peristiwa reformasi menggema kembali meskipun dengan versi yang berbeda. Kali ini dipelopori oleh Saudara Elia Miron, yang membuat surat terbuka bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mengharapkan agar Kemenak melakukan reformasi terhadap adanya larangan penggunaan ayat-ayat Injil sinoptik terhadap kepentingan tafsir Injil Al-Quran, agar tidak timbul blunder. Karena kitab Injil Sinoptik Kristen adalah berbeda dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak yang kontroversi terhadap surat terbuka ini, namun terdapat pihak yang berpikir positif terhadap surat tersebut seperti Don Ditan. Berikut pengakuan Don Ditan. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Yes. Untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu, dari dulu saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini, saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya. Saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran, itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya bro, tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Iya. Jadi kan begini, kamu tadi mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya
Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah, jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada dua Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita tidak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah, itu aja, silakan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, ya? Kesamaan isi konten nggak sama, cuma nama judul oke, boleh sama, tapi isinya kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop, jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah, itu gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja, silahkan. Saya teruskan ke sini, tapi di sini di Kejadian ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan.